Aina Nurani asik sekali. Nah, ini tutorial buat kalian semua yang sering ngeluh ngomong aku katanya kecepatan. Nah, jadi kalian tinggal klik videonya dan kalian tinggal klik titik 3 yang ada di kanan atas. Lalu kalian klik kecepatan dan kalian pilih yang di atasnya normal. Udah gitu aja, selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, seperti biasa aku bakal bikin tutorial edit video jedak jeduk di aplikasi Leap-Motion seperti yang udah tampilin di awal. Nah, di sini udah ada backsoundnya, kalian bisa download lewat link di deskripsi, dan udah ada detik beatnya, kalian bisa langsung aja cek di deskripsi dan gak usah lama-lama lagi. Langsung aja kalian tambahkan satu foto di awal video. Nah, setelah itu kalian bisa panjangin sampai detik 09.03. Setelah itu kalian bisa masuk di move dan transform bagian ketiga. Setelah itu kalian bisa kasih keyframe di bagian awal dan juga di bagian akhir. Yang di awal di detik 02.20 dan di bagian akhir di detik 9.03. Setelah itu kalian bisa kasih keyframe di detik beat yang kedua. Kalian bisa atur jadi 1388. Setelah itu kalian bisa kasih keyframe lagi di detik 08.22, kalian atur jadi 1388 sama kayak yang di detik beat yang kedua. Oke, setelah itu kalian bisa masuk di pertengahan keyframe, kalian bisa kasih kurva ketiga, kalian fullin sama yang di awal, kalian kasih kurva ketiga, kalian fullin. Setelah itu kalian bisa kembali masuk di bagian pertama, kasih keyframe di detik 3.12 sama di bagian akhir. Lalu di detik beat yang selanjutnya kalian bisa kasih keyframe semuanya, dan ini geraknya abstrak, terserah kalian mau gerakin kayak gimana. Kalian jangan ikutin ke aku karena nanti bakalan bingung, jadi kalian bisa gerakin aja sesuai keinginan kalian. Nah, kalau udah selesai kalian masuk di pertengahan keyframe. Setelah itu kalian bisa kasih kurva ketiga, kalian fullin semuanya sampai selesai atau sampai di akhir foto. Nah, kalau udah selesai, kalian langsung aja kembali masuk di bagian efek, klik tambahkan efek, masuk di distorsi or warp, cari efek yang namanya upin ataupun tiles, mirrornya kalian aktifkan. Nah, setelah itu kalian bisa kembali dan kalian bisa klik tambahkan efek, masuk di move atau transform, tambahkan efek yang namanya ombak-ambing, klik yang pengaturan standar. Di bagian sudutnya kalian bisa atur jadi 90,0 derajat. Setelah itu di bagian frekuensi ubah jadi 0,30 Hz. Lalu di bagian magnitude kalian atur jadi 30. Setelah itu kalian bisa kembali, klik tambahkan efek, masuk di bagian blur, cari efek yang namanya pertajam, klik yang pengaturan standar. Nah, di kekuatannya kalian bisa ubah jadi 0,21 atau 0,21. Setelah itu kalian kembali, klik tambahkan efek, masuk di move atau transform, kalian tambahkan efek yang namanya ayun. Setelah itu di bagian frekuensi ubah jadi 0,50 Hz. Nah, kalau udah gitu, kalian masuk di bagian sudut 1, atur jadi negatif 1,0 derajat. Lalu di bagian sudut 2, kalian bisa atur jadi 1,0 derajat. Nah, kalau udah gitu, sekarang kalian kembali, klik tambahkan efek, masuk di opacity or visibility, cari efek yang namanya fade in or out. Nah, lalu di outnya ubah jadi 0, dan di bagian I-nya kalian bisa ubah jadi 1,00. Oke, setelah itu kalian bisa tambahkan satu foto di detik 07.21. Kalian cari. Setelah itu kalian bisa panjangin sampai detik 09.03, dan di sini kalian bisa gandakan fotonya. Lalu kalian bisa klik yang foto di bawah, klik efek, klik tambahkan efek, lalu kalian cari efek yang namanya usap atau whip. Nah, setelah itu di bagian awalnya kalian bisa atur jadi 50,0%. Kalau udah sesuai, kalian bisa masuk di bagian sudutnya dan kalian bisa atur jadi 90,0 derajat. Oke, setelah itu kalian kembali dan di sini kalian bisa klik tanda mata pada foto di atasnya. Lalu kalian klik foto di bawahnya dan masuk di move dan transform bagian pertama. Kasih keyframe di bagian akhir dan di bagian awalnya kalian juga bisa kasih keyframe. Setelah itu kalian bisa geser ke bawah sampai fotonya nggak kelihatan.
Nah kalau udah gitu sekarang kalian bisa kasih keyframe di detik 08.07 dan kalian bisa naikin, jangan sampai ke tengah, pokoknya kalian naikin. Kalau udah segitu kalian bisa kasih keyframe lagi di detik 08.22, kalian turunin lagi sampai ke bawah. Nah oke, kalau udah gitu sekarang kalian masuk di pertengahan keyframe awal, kasih kurva ketiga horizontalnya kalian fullin, di pertengahan keyframe kedua juga sama, dan di pertengahan keyframe akhir kasih kurva kedua horizontalnya kalian fullin. Oke, setelah itu kalian masuk di foto di atasnya, kalian klik tanda matanya dan kalian masuk di efek, kalian tambahkan efek yang namanya usap ataupun wave. Setelah itu di bagian akhirnya kalian bisa atur jadi 50,0%. Nah kalau udah gitu sekarang kalian masuk di bagian sudut, kalian bisa atur sudutnya jadi 90,0 derajat. Oke, setelah itu kalian bisa masuk di move dan transform bagian pertama, kalian kasih keyframe di bagian akhir, dan buat yang di bagian awal kalian bisa naikin fotonya sampai nggak kelihatan ke atas. Lalu kalian bisa kasih keyframe di detik 08.07 dan kalian turunin ke bawah, jangan sampai ke tengah, pokoknya ke bawah aja kayak gitu. Nah kalau udah gitu sekarang kalian bisa kasih keyframe di detik 08.22, kalian naikin ke atas. Nah setelah itu kalian bisa masuk di pertengahan keyframe awal, kasih kurva ketiga horizontalnya kalian fullin, di kedua juga sama, dan terakhir kasih kurva kedua horizontalnya kalian fullin. Nah kalau udah gitu sekarang kalian bisa cek dulu. Setelah itu kalian bisa tambahkan foto yang sama di detik 09.03. Lalu kalian bisa panjangin sampai di akhir video. Setelah itu kalian bisa potong fotonya di detik video yang kedua, klik foto yang belakang, masuk di move dan transform bagian ketiga, dan kalian bisa kasih keyframe di awal sama di akhir. Oh ya, kalian potong aja fotonya sampai detik 14.10. Setelah itu kalian bisa kasih keyframe di detik bit yang kedua dari awal, dan di sini kalian bisa atur jadi 1315. Lalu kalian juga bisa kasih keyframe di detik 13.25, atur jadi 1315. Setelah itu kalian masuk di pertengahan keyframe, kasih kurva ketiga dan horizontalnya kalian fullin di awal sama di akhir. Oke, setelah itu kalian masuk di bagian pertama, kalian bisa kasih keyframe di awal dan juga di akhir. Setelah itu di detik bit yang kedua kalian bisa naikin fotonya dan jangan terlalu naik. Setelah itu kalian bisa masuk di detik 13.25, kalian turunin fotonya, imbangin sama yang di atas. Kalau udah sesuai kalian bisa masuk di pertengahan keyframe, kasih kurva ketiga horizontalnya kalian fullin, di awal juga sama, kasih kurva ketiga horizontalnya kalian fullin. Nah oke, kalau udah gitu sekarang kalian bisa langsung aja potong-potong fotonya sesuai detik bit sampai selesai atau sampai di bagian akhir video. Oke, setelah itu kalian bisa masuk di foto detik 09.03, kalian klik efek, klik tambahkan efek ubin. Setelah itu mirrornya kalian aktifkan, dan kalau udah kalian kembali klik tambahkan efek, kalian tambahkan efek yang namanya ombang-ambing ataupun oscillate. Nah di bagian sudutnya kalian atur jadi 90,0 derajat. Setelah itu kalian bisa masuk di bagian frekuensi, ubah jadi 6,00 Hz. Lalu di bagian magnitude kasih keyframe di akhir, ubah jadi 0, dan buat yang di awal kalian bisa ubah jadi 150. Setelah itu kalian bisa masuk di pertengahan keyframe dan kalian bisa kasih kurva yang hampir full semuanya kayak gini. Kalian bisa ikutin ke aku. Oke, setelah itu kalian bisa salin kurvanya, dan setelah itu kalian bisa langsung aja kembali, klik tambahkan efek yang namanya ombang-ambing lagi. Dan di bagian sudutnya kalian bisa atur jadi 0,0 derajat. Di bagian frekuensinya kalian bisa atur jadi 3,00 Hz. Dan di bagian magnitude kasih keyframe di akhir, ubah jadi 0. Buat yang di awal kalian bisa ubah jadi 350. Setelah itu kalian bisa masuk di pertengahan keyframe dan kalian bisa tempelkan kurvanya. Nah oke, setelah itu kalian kembali klik tambahkan efek dan kalian masuk di distortion wave, cari efek yang namanya lengkungan gelombang, klik yang pengaturan standar. Setelah itu di tahapnya kasih keyframe di akhir, biarin jadi 0,00. Buat yang di awal kalian ubah jadi 1,00. Masuk di pertengahan keyframe, kalian bisa kasih kurva ketiga, naikin setengah. Masuk di bagian sudut, kalian bisa atur jadi negatif 38,0 derajat. Di bagian jaraknya kalian bisa atur jadi 9,5. Lalu magnitude-nya kasih keyframe di awal, ubah jadi 4,5, dan di akhir ubah jadi 0,0. Masuk di pertengahan keyframe, kasih kurva ketiga, naikin setengah.
Oke, setelah itu kalian bisa gandakan efek lengkungan gelombang. Setelah itu kalian bisa klik yang di bagian bawah, dan di bagian sudutnya kalian bisa atur jadi 36,5 derajat. Lalu kalian bisa masuk di bagian jaraknya dan kalian atur jadi 8,8. Oke, setelah itu kalian bisa langsung aja kembali dan kalian klik tambahkan efek. Kalian tambahkan efek yang namanya buram gerak di bagian blur. Klik tambahkan efek lagi dan kalian tambahkan efek yang namanya paparan gamma. Lalu di exposurnya di bagian akhir kalian biar jadi 0,00 dan bagian di awal kalian bisa ubah jadi 1,50 atau 1,50. Masuk di pertengahan keyframe, kasih kurva ketiga, horizontalnya kalian fullin. Setelah itu kalian kembali, klik foto ini belakangnya, klik efek, klik tambahkan efek ubin. Mirrornya kalian aktifkan. Setelah itu kalian kembali, klik tambahkan efek ombak ambing. Di sudutnya kasih keyframe di awal, kalian ubah jadi 90,0 derajat. Lalu kalian bisa kasih keyframe di bagian akhir, ubah jadi negatif 90,0 derajat atau kebalikannya yang di awal. Setelah itu kalian bisa masuk di bagian frekuensi dan di sini kalian bisa atur jadi 0,35 Hz. Masuk di bagian magnitude, kasih keyframe di akhir, ubah jadi 0 dan bagian di awal kalian bisa ubah jadi 90. Oke, kalau udah gitu sekarang kalian bisa langsung aja kembali, klik tambahkan efek dan kalian tambahkan efek yang namanya ayun di bagian move dan transform. Lalu kalian masuk di bagian frekuensi, kalian bisa ubah jadi 1,11. Di bagian sudut 1 kalian kasih keyframe di awal, ubah jadi negatif 2,5 derajat. Dan di bagian akhir kalian bisa ubah jadi 0,0 derajat. Masuk di bagian sudut 2, kasih keyframe di awal, ubah jadi 2,5 derajat. Dan di bagian akhirnya kalian bisa ubah jadi 0,0 derajat. Setelah itu kalian bisa kembali, klik tambahkan efek, masuk di bagian blur, cari efek yang namanya buram gerak. Klik tambahkan efek yang namanya paparan gamma. Lalu di exposurnya kasih keyframe di detik 10.01. Dan di bagian awal kalian ubah jadi 1,22. Setelah itu kalian bisa salin satu layar dan di sini kalian bisa tempelkan di semua foto di belakangnya sampai di akhir video atau sampai selesai. Nah, kalau udah kalian tempelkan, setelah itu kalian bisa masuk di foto detik 10.25. Lalu di sini kalian bisa klik efek, klik tambahkan efek. Lalu kalian masuk di opacity or visibility, cari efek yang namanya berkat deep blink. Lalu kalian klik yang pengaturan standar. Di frekuensinya kalian bisa fullin. Nah, kalau udah kalian bisa salin efeknya dan kalian tempelkan di foto detik 12.17. Setelah itu kalian bisa langsung aja kembali dan di sini kalian bisa masuk di bagian detik video yang terakhir. Di detik 14.10 kalian klik tanda plus, klik yang kotak, lebarin satu layar. Kalian potong di detik video yang terakhir dan di sini kalian masuk di color and fill. Lalu kalian pilih yang di warna di bagian ketiga dan di warna awal ubah jadi putih dan di bagian akhir kalian ubah jadi hitam. Setelah itu kalian bisa geser ke bagian tengah. Kalau udah kayak gini, sekarang kalian bisa kembali masuk di blending dan opacity, kasih keyframe di awal 100% dan bagian di akhir kalian ubah jadi 0%. Setelah itu kalian bisa langsung aja masuk di bagian awal, klik tanda plus, klik yang kotak. Lalu kalian bisa lebarin satu layar dan kalian di sini bisa gandain sampai jumlahnya jadi 3. Kalau udah kalian klik yang di bagian bawah, klik efek, klik tambahkan efek, masuk di bagian lainnya, cari efek salin latar belakang, klik yang pengaturan standar. Setelah itu kalian bisa kembali, klik tambahkan efek, dan kalian masuk di bagian blur, cari efek yang namanya Gaussian blur, klik yang pengaturan standar. Lalu kalian bisa klik tambahkan tambahkan efek paparan gamma, dan di bagian exposurnya kalian ubah jadi negatif 0,50. Setelah itu kalian bisa langsung aja kembali, klik tambahkan efek, masuk di warna dan cahaya. Kalian cari efek yang namanya saturasi atau semangat. Setelah itu di bagian saturasinya kalian bisa atur jadi plus 52,5%. Nah, setelah itu kalian kembali masuk di blending dan opacity, kalian klik yang perbedaan, klik yang subtract. Lalu kalian bisa klik persegi panjang di atasnya, masuk di color and fill, pilih yang warna putih. Setelah itu kalian masuk di blending dan opacity, klik yang kontras, pilih yang overlay. Klik yang persegi panjang atasnya, masuk di color and fill, pilih yang bagian ketiga dan di awal kalian bisa ubah jadi warna putih, di akhir kalian ubah jadi warna hitam. Setelah itu di sini kalian bisa atur, kalian ikutin ke aku. Kalau udah selesai, kalian bisa kembali masuk di blending dan opacity, klik yang gelapkan, pilih yang multiply. Oke, kalau udah gini, sekarang kalian panjangin ketiga persegi panjangnya sampai di akhir video.
Nah, kalau udah kalian pajangin semuanya, kalian bisa klik yang paling bawah. Kalian masuk di blending dan opacity. Untuk opasitasnya kalian bisa ubah jadi 70%. Oke, kalau udah itu, sekarang kalian bisa masuk di awal video dan kalian coba puter videonya. Nah, kalau udah sesuai, kalian bisa langsung aja ekspor videonya. Oke teman-teman, jadi proses ekspornya udah selesai, langsung aja kita cek hasilnya. Nah oke teman-teman, jadi segitu aja tutorial dari aku. Semoga kalian suka dan jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.